seorang penyembelih dia harus jelas. Kadang-kadang kita melihat di pasar-pasar atau di mana orang penyembelih ayam itu dia sambil merokok kan gitu. Itu susah mengucapkan bismillah ini. Kan bak itu kan harus rapat dengan dua bibir bi. Kalau ada rokoknya kan bi. Itu susah. Jadi tidak sempurna. Jadi bi. Makanya kalau orang menyembelih ayam dia merokok, bilang lepas dulu rokoknya, Pak. Biar sesuai syariat kan gitu. Jadi kadang-kadang sambil ngobrol sambil merokok, langsung potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita mencoba untuk membahas beberapa hukum terkait dengan zakat fitrah yang merupakan kewajiban kita di bulan Ramadan. Dan kita ambil dari penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari hadis Nabi yang disampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa zakat al-fitri tuhratul lis-shaim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zakat fitrah itu adalah sebagai tuhratul lis-shaim, adalah sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Zakatul fitri, zakat fitrah, zakat, jadi zakat artinya adalah penyucian, tazkiyah. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Karena zakat artinya suci. Zakat bisa juga bermakna adalah berkah, keberkahan, al-barakatuh. Karena dengan mengeluarkan zakat maka hidup menjadi berkah. Dengan harta dizakati maka harta menjadi berkah. Zakat juga kata para ulama bisa bermakna an-nama, yaitu adalah tumbuh berkembang. Karena harta yang dizakati insyaallah dia akan semakin tumbuh, semakin berkembang. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasa mal min shadaqah", bahwa tidak berkurang harta dengan sedekah. Zakat juga bisa bermakna adalah penyembelihan atau sembelihan. Makanya hewan yang diharuskan untuk disembelih itu disebut juga dengan, kalau disembelih sesuai dengan syariah maka disebut juga dengan hewan muzakkar. Jadi hewan yang tersembelih sesuai dengan syariah. Karena hewan-hewan ini yang disyaratkan disembelih sesuai dengan syariah, maka dia harus sesuai dengan tuntunan yang sudah ditetapkan. Maka para penyembelih hewan ini juga harus betul-betul memperhatikan ketentuan syariat. Jadi bersih, suci. Makanya hewan yang tersembelih dengan baik itu artinya adalah hewan yang disembelih murni, artinya bersih hati orang yang menyembelih hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hewan yang disembelih bukan untuk Allah termasuk daripada hewan yang haram. Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Hurrimat alaikumul maitatu wadam, darah, walahmul khinzir, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan sesuatu yang disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hewan yang disyariatkan disembelih itu harus dibaca dengan bismillah. Karena dulu orang-orang menyembah berhala, dia bisa jadi menyembelih hewan itu untuk berhala.
Bismillata, Bismil Uzza, Bismil Manat. Jadi nama-nama untuk nama-nama berhala. Maka kemudian Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Makanya harus jelas. Seorang penyembelih dia harus jelas. Kadang-kadang kita melihat di pasar-pasar atau di mana orang penyembelih ayam itu dia sambil merokok kan gitu. Itu susah mengucapkan Bismillah ini. Kan bak itu kan harus rapat dengan dua bibir bi. Kalau ada rokoknya mana vi. Itu susah. Jadi tidak sempurna. Jadi bi. Makanya kalau orang menyembelih ayam dia merokok, bilang lepas dulu rokoknya, Pak. Biar sesuai syariat kan gitu. Jadi kadang-kadang sambil ngobrol sambil merokok, langsung potong gitu. Makanya kalau di kita di Komisi Fatwa Majelis Ulama, kalau ada yang mau sertifikat halal penyembelihan, maka kita memberikan penjelasan, memberikan tuntunan bahwa ada beberapa yang harus diperhatikan bagi seorang penyembelih. Yang pertama dari segi pribadi, bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Kemudian yang kedua, bahwa bagaimana di saat menyembelih dia dalam keadaan betul-betul bisa menyebut nama Allah dengan baik. Sehingga kalau dia merokok, jangan sampai saat menyembelih itu sambil merokok. Karena bismillah, ba itu adalah makharij hurufnya adalah antara dua bibir, jadi harus tersebut ba, ya kan? Ba, bi, bu, ba. Kalau harapan jadi tidak sempurna gitu. Jadi bismillah, takutnya jadi wiskillah, jadi whisky pula nanti. Maka di situ harus diperhatikan juga. Itu makna zakat. Zakatul fitri artinya adalah zakat karena terkait dengan berakhirnya bulan Ramadan. Fitr artinya berbuka. Maka zakat fitr ini adalah karena berbuka kita di bulan Ramadan. Zakatul fitri, zakat yang menunjukkan bahwa Ramadan sudah berakhir. Tuhratul lis-shaim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat fitrah ini adalah sebagai tuhrah, sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa. Minal lagwi war rafath, dari kata-kata yang kurang baik, war rafath, bahkan kata-kata yang buruk. Karena memang kita sebagai manusia kadang-kadang ada ucapan-ucapan yang tidak baik. Ketika kita berbicara, mengobrol, mungkin mulai dari masalah pribadi, kemudian masalah orang, mulai dari kebun pribadi, kebun orang, rumah tangga kita, rumah tangga orang. Itu nanti semua bisa tersebutkan. Sehingga ucapan-ucapan di bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa ini harus betul-betul dijaga. Maka ibadah zakat fitrah ini diantara tujuannya adalah mensucikan daripada puasa yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Jadi ucapan-ucapan yang baik, yang kurang baik, apalagi memang kita manusia itu banyak bicaranya, terutama saya sebagai ustaz banyak betul bicara. Jadi ada penelitian menyebutkan laki-laki itu mampu berbicara 7.000 kata dalam sehari. Kalau perempuan sampai 20.000 kata. Jadi beda 3 kali lipat. Makanya ibu-ibu itu wajar kalau banyak bicara. Maka kita sebagai suami harus siap menjadi pendengar gitu. Jangan sampai nanti ada orang lain yang mendengarkan gitu. Maka kalau ibu-ibu ngomong ya kita mendengarkan. Karena kalau kita ikut banyak ngomong juga, itu berarti agak-agak kewanitaan juga. Itu sebuah penelitian di Barat. Orang Barat ini kan karena memang mereka banyak dana penelitiannya, jadi semuanya apa-apa diteliti. Jadi
Jadi memang di barat itu dana penelitian itu disediakan banyak, melimpah. Maka kita bisa melihat tulisan-tulisan penelitian-penelitian ilmiah itu sangat berkembang di barat. Makanya dari segi metodologi penelitian, metodologi ilmiah itu mereka cukup baik. Bahkan seringkali kampus-kampus di Indonesia itu secara penelitian mengacu kepada kampus-kampus yang ada di barat. Jadi mereka selalu meneliti. Itu sebenarnya hal yang baik bagi kita, artinya terus belajar. Jadi puasa zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari kelemahan dan kekurangan ibadah puasa. Karena di dalam kita berpuasa bisa jadi ada kelemahan dan kekurangannya. Maka kata para ulama itu adalah zakat fitrah ini adalah untuk menambal kelemahan-kelemahan kita di dalam berpuasa. Jadi menempel menambal yang kurang-kurang. Sama dengan solat qabliyah dan ba'diyah. Solat qabliyah dan ba'diyah ini kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya menyebutkan bahwa solat qabliyah dan ba'diyah ini adalah li jabri ma naqasa, untuk menutupi apa-apa yang kurang min salatil fardhi, daripada solat fardu yang terkait dengan tumaknina, kekhusyukan, kemudian bacaan, tilawahnya, zikirnya. Bisa jadi ada kelemahan dan kekurangan dalam sholat fardu kita, maka itu bisa ditutupi, bisa dilengkapi daripada sholat-sholat qabliyah dan ba'diyah. Jadi ada pelengkap. Maka zakat fitrah juga itu berposisi sebagai penyempurna daripada ibadah puasa. Dan tentu ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa. Yang kata Nabi SAW, man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan betul-betul mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Ini puasa yang baik, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Kemudian juga kata Nabi SAW, zakat fitrah ini adalah sebagai tuhmatun lil masakin. Tuhmah ini artinya makanan. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu harus berupa makanan. Itu kama dhahaba ilaihi al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, bahwa zakat fitrah harus berupa makanan pokok. Qut al-balad, yaitu makanan pokok suatu negeri tertentu. Karena tu'mah tadi, tu'matul lil masakin, bahwa dia adalah sebagai makanan bagi para fuqara dan masakin. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa faradha Rasulullah SAW, Nabi memfardukan zakat fitri so'an min tamrin, satu so' daripada kurma. Jadi kurma artinya makanan pokok. Maka itulah sebabnya mungkin pandangan Imam Syafi'i itu berijtihad bahwa harus berupa makanan pokok. Nah, kalau di kita berarti harus berupa beras. Namun dalam hadis lain juga disebutkan bahwa tugnuhum. Jadi di akhir Ramadan ini kan orang menang gitu, bergembira, berbahagia. Maka semua harus ikut bergembira. Orang-orang fakir miskin dicukupi kebutuhannya. Tugnuhum. Jadi cukupkan mereka. Ke bulan Ramadan, bulan kemenangan bagi umat Islam. Semuanya harus bahagia, semuanya harus gembira. Tidak boleh ada yang bersedih, tidak boleh ada yang galau, tidak boleh ada yang bimbang. Maka semuanya harus gembira, harus bahagia. Bapak Ibu bahagia semua kan? Insya Allah bahagia semua.
bulan Ramadan ini semua harus bahagia. Maka kita berusaha membahagiakan orang-orang yang sedih, seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Mereka mungkin berduka, susah. Maka kita sebagai saudara sesama Muslim berusaha untuk membasuh luka-luka mereka. Maka ada program dari MUI dan Basnas membasuh luka Palestina. Itu sebagai bentuk innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang beriman itu bersaudara. Jadi mencukupi gitu. Artinya zakat fitrah ini untuk mencukupi daripada saudara-saudara kita, walaupun mungkin kurang cukup. Tapi kalau dibagi sesuai dengan ketentuan, maka insya Allah mencukupi. Karena zakat fitrah ini kan wajib bagi setiap Muslim, baik dia dewasa atau anak-anak, bahkan bayi yang lahir sekalipun dia sebelum sholat Idul Fitri, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Jadi dia ini batasnya itu sebelum pelaksanaan sholat. Jadi sebelum dilaksanakan sholat. Jadi kalau kita itu ya banyak tuh zakat fitrah. Apalagi kalau kita di Indonesia ini kan kurang lebih berapa? 270 juta, 85% berarti kurang lebih 230-an. 235, 30 juta. Dikalilah berapa? Nah, kemudian memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa zakat fitrah itu yang penting esensinya adalah mencukupi. Tidak harus berupa makanan, tapi yang penting dia adalah membayar sesuai dengan nilainya. Nah, ini dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Jadi boleh pakai uang. Jadi itulah indahnya perbedaan ulama. Masing-masing punya dalilnya kan. Jadi tidak perlu kita tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Jadi yang mau berpegang dengan mazhab Syafi'i bayar pakai beras itu boleh. Kalau yang mau mengikut pada mazhab Al-Imam Abu Hanifah bayar pakai uang kertas juga boleh. Dua-duanya itu dibolehkan dalam syariat. Kemudian terkait dengan kadarnya. Kadar ini adalah jumlah wa miqdaruha. Kadar zakat fitrah ini sok min aglabi kutil balad. Satu sok. Jadi satu sok ini bukan satu sak semen, tapi satu sok. Satu sok itu dihitung arba'atu amdad. Jadi 4 mud. Satu mud itu berapa? Satu mud itu adalah 2 telapak tangan orang dewasa penuh. Jadi ini satu mud. Jadi kalau kita ada beras atau ada kurma, maka diisi 2 telapak tangan kita ini diisi kurma. Penuh standar itu satu mud. Jadi mud itu 2 telapak tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau 2 telapak tangan orang dewasa. Itu bisa dicek barangkali ya. Jadi bapak ibu nanti pulang ke rumah, habis itu ambil beras, jadi masukkan tangan ini, baru kemudian ditimbang. Jadi 2 telapak tangan ini isinya berapa liter. Jadi 4 mud. Nah, kalau dikonversi kepada timbangan kontemporer, yaitu kilogram,
Itulah ulama berbeda pendapat. Karena kalau timbangan ini kan ini pas gitu. Jadi berapanya. Sementara kalau telapak tangan tadi kan bisa jadi bervariasi. Isinya bisa bervariasi, besarnya telapak tangan juga bisa bervariasi. Apakah ada yang mengatakan bahwa alfain wa arba'un grok, alfaini wa arba'un. Jadi di konversi itu menjadi 2040 gram. Alfaini wa arba'una gram takriban. Jadi 2040 gram kurang lebih. Berarti 2040. Berarti berapa tuh? 2,5 kilo ya, 2,4 lah kan gitu. 2040 gram berarti 2,04 gram kilogram. Berarti satu mut itu kurang lebih berapa? Kurang lebih 6 ya. 6 lebih ya. 6 ons kira-kira begitu. Nah, kalau kita tes coba sampai nggak dua telapak tangan ini 6 ons. Jadi memang itu agak susah mengepaskan satu shot itu berapa gitu. Karena tadi menggunakan ukuran dua telapak tangan, aslinya begitu. Walaupun kemudian ada yang mencoba untuk melakukan pendekatan secara ilmiah bahwa inilah dulu ukuran yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu ulama pun beda-beda dalam menentukan. Ini kalau sesuai kitab ini itu 2,4 tadi, 2,04. Tapi ada juga fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia itu 2,7. Ya konversinya. Fatwa Majelis Ulama itu 2,7 kilogram. Kalau fatwa Mesir 2,5 kilogram. Kalau fatwa Saudi 3 kilogram. Kalau mengacu kepada mazhab Imam Abu Hanifah itu satu sok 3,5 kilogram. Imam Abu Hanifah. Kemarin kami Komisi Fatwa Majelis Ulama itu rapat musyawarah dengan Kemenang untuk membahas nih penetapan bahwa berapa kadarnya, berapa kadar yang mestinya. Maka kita jelaskanlah, ada yang 2,4, ada yang 2,7, ada yang 3 kilogram, ada yang 3,5. Kemudian setelah diteliti dilihat bahwa hampir seluruh Kemenang di wilayah Indonesia ini itu menetapkan 2,5 kilogram. Sehingga itulah yang standar 2,5 kilogram. Bagi yang mau bayar lebih bagus, yang penting jangan dikurangi. Itu 2,5 itu udah paling terbawah tadi kan. Jadi yang di atas itu ada 2,7, ada 3 kilo setengah. Jadi yang 2,5 ini itu udah minimalis itu Bapak Ibu. Jadi kalau dikurangi lagi khawatir tidak cukup. Zakat fitrahnya khawatir tidak mencukupi. Jadi kalau mazhab Syafi'i memang ya kurang lebih 2,5 kilo tadi. Makanya 2 kilo tadi kan 2,04, maka dibulatkanlah menjadi 2,5 kilo untuk hati-hati. Jadi itu yang menjadi standar. Tapi kalau mau membayar lagi silahkan. Tapi ada juga yang berpendapat seperti ini. Kalau membayar beras mungkin iya 2,5 kilo. Tapi kalau membayar pakai uang itu mazhab Hanafi. Kalau yang bolehkan pakai uang itu mazhab Hanafi. Nah di dalam mazhab Hanafi itu ukurannya 3,5 kilogram. Jadi kalau mau utuh, jadi tidak menggabungkan itu. Ini ukurannya ngambil mazhab Syafi'i, bentuknya ngambil mazhab Hanafi. Nah itu namanya menggabungkan. Jadi kalau mau utuh nih, pilih salah satunya. Beras 2,5 kilo atau lebih. Tapi kalau pakai uang, pakailah yang 3,5 kilo. Nah itu utuh. Ya.
Tapi kalau dia pakai uang, pakai 2,5 kilo, boleh atau tidak? Boleh. Boleh, karena itu yang dipakai. Jadi ukurannya memang terjadi perbedaan ulama. Jadi ada perbedaan pandangan dalam masalah ini. Nah, tentu kita mengambil yang hati-hati lebih bagus, mengambil pendapat yang memang lebih hati-hati itu lebih afdal. Jadi lebihkan. Kemudian juga dari segi kalau dari segi bentuknya ini memang banyak juga pandangan yang mengkaji bahwa mazhab Hanafi lebih maslahat, karena tidak semua orang butuh beras, tapi banyak juga orang butuh uangnya. Maka dari segi kajian maslahat banyak juga memang yang menguatkan pendapat mazhab Imam Abu Hanifah. Dan kemudian juga dari segi kemudahan, kalau uang memudahkan, apalagi tinggal transfer. Saya sudah transfer ya, zakat saya sudah saya transfer. Kasih Amil mengatakan ajarakallahu fima a'tait wa baraka fima abqal. Jadi boleh pakai transfer. Tapi sebaiknya kalau dalam mazhab Syafi'i itu diserahkan. Ini zakat saya dan orang-orang yang saya tanggung dalam tanggungan saya. Karena dia lebih bagus pakai akad. Walaupun menurut sebagian ulama tidak perlu pakai akad. Yang penting sudah diniatkan maka sudah cukup. Tapi sebagian ulama mengharuskan adanya pakai akad. Makanya kita biasanya pakai akad karena mengacu kepada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Jadi bisa jadi uang itu lebih maslahat, memudahkan si pembayar, kemudian memudahkan amin, juga memudahkan bagi penerima. Karena memang terutama zakat fitrah ini harus tersampaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi bagaimana tersampaikan dengan baik. Kalau beras kan kumpul itu, wah agak susah juga untuk bagi-baginya. Kecuali kalau amilnya memang siap. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di sini disebutkan bahwa man adda'a qabla shalah fa hiya zakatu maqbulah. Siapa yang membayar sebelum sholat Idul Fitri, maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man adda'a ba'da sholati fa hiya shadaqatu minas shadaqat. Siapa yang menunaikan setelah sholat Idul Fitri, maka itu hanya sebagai sedekah biasa. Maka harus diingat, jangan sampai terlewat sholat Idul Fitri. Jadi pernah dulu saya sudah selesai sholat Idul Fitri, sudah makan-makan. Setelah sholat Idul Fitri kan makan sebagai bentuk memuliakan Idul Fitri dan juga sebagai bentuk ya menikmati. Jadi sudah makan-makan, udah enak makan, datang orang, Ustaz, saya mau bayar zakat fitrah. Jadi ternyata beliau ini tidak tahu gitu, kalau batas zakat fitrah itu adalah sholat Idul Fitri. Kalau tidak tahu kan mau diapain lagi. Tapi kalau tahu, itu menjadi tidak zakat fitrah. Artinya kita meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban tentu berdosa. Nah, kemudian disebutkan juga bahwa wajib dia biguru bisyamsi min akhir yaumi syahr Ramadan. Jadi waktu wajibnya ini, wajib kita membayar itu di akhir Ramadan sebenarnya. Maksudnya terbenam matahari di akhir Ramadan, maka wajib di situ. Tapi sudah boleh kita membayar mulai dari awal Ramadan. Jadi sudah boleh bayar sekarang. Tapi wajibnya itu adalah dari terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Di situ dia wajib. Tapi bolehnya dari awal Ramadan. Itu yang membedakan dengan sholat. Kalau sholat itu tidak sah sebelum waktunya. Tapi kalau zakat fitrah ini sudah boleh sebelum dia menjadi wajib.
Makanya dia ada waktu wajib. Waktu wajib itu akhir Ramadan. Waktu sunnah itu ba'da salatil ada waktu yang dianjurkan. Wa huwa ba'da salatil fajri, setelah salat fajar yaumil fitri. Setelah salat fajar hari Idul Fitri itu, wa qabla salatil Id, awal nahar. Ada lagi waktu yang makruh, yaitu ma ba'da salatil Id ila al-ghurub min ghairi udhrin, yang tanpa uzur ya. Kemudian ada lagi waktu haram, waktu ghurubi yaumil Id fama ba'dahu. Itu setelah terbenam matahari ketika hari Idul Fitri. Jadi memang ada klasifikasi waktunya. Jadi waktu bolehnya mulai dari sekarang, mulai dari awal Ramadan. Maka kalau masjid dia membentuk amin, maka sebaiknya cepat aja membentuknya. Itu lebih bagus. Memudahkan orang-orang yang mau membayar. Dan lembaga zakat Basnas itu membolehkan masjid-masjid untuk mengelola zakat fitrah, terutama kalau masjid mengurus UPZ, unit pengumpul zakat, dan itu mudah. Bahkan kalau ada UPZ tidak hanya zakat fitrah, tapi juga boleh zakat mal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa terkait hukum zakat fitrah yang menjadi penyempurna ibadah puasa kita. Mudah-mudahan dengan zakat fitrah ini menjadikan ibadah puasa kita semakin baik, menutupi segala kekurangan dan kelemahan di dalam ibadah puasa, sehingga ibadah puasa yang kita lakukan menjadi ibadah yang insyaallah sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal